bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku memuliakan namamu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Shalom. Baik, kita tinggalkan semua kesibukan kita malam ini, karena kita akan menghampiri Tuhan dalam ibadah keluarga yang dilakukan di rumah tangga masing-masing. Segala kesibukan kita, baik pikiran, baik hati kita diamkan semua karena kita mau memuji, membesarkan nama Tuhan, dan memuliakan namanya pada saat sekarang ini. Tetapi sebelum ibadah ini dimulai, mari kita masuk dalam saat teduh sejenak. Untuk memulai panggilan beribadah,
saya jemput jemaat berdiri. Bersyukur kepada Tuhan adalah bagian dari keyakinan iman kita bahwa Allah telah menyertai kehidupan kita hingga saat ini. Bersama-sama mari kita mengagungkan nama Tuhan dengan menyanyi nyanyian Kidung Baru 3, ayat yang pertama, terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Sebelum kita masuk di dalam pemberitaan pembacaan Alkitab, marilah kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan bertahta dalam kerajaan surga, kami umat-Mu berkumpul di sini saat ini untuk melakukan ibadah keluarga kami pada hari ini. Kami mohon supaya Engkau memberikan penyertaan pada jalannya ibadah keluarga ini, mulai dari awal hingga akhirnya. Biarlah nama-Mu dimuliakan. Dalam kelemahan dan keterbatasan kami umat-Mu, kami memohon tuntunan Tuhan dalam kami mendengarkan firman-Mu saat ini, agar kami dapat mengetahui, memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Amin. Jemaat disilakan duduk. Pembacaan firman Tuhan terdapat di dalam kitab Obadya 1 ayat 15 hingga yang ke-21. Kitab Perjanjian Lama Obadya 1 ayat 15 hingga yang ke-21 berada pada setelah kitab Amos. Dan kita akan baca secara bersama-sama. Pada pembacaan kita ini, kita mulai pada ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan berbunyi, sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. Seperti yang kau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepala sendiri. Sesungguhnya, seperti kamu telah minum di atas gunungku yang kudus, segala bangsa pun akan minum dengan tidak henti-hentinya. Bahkan mereka akan minum dengan lahap, dan mereka akan menjadi seakan-akan mereka tidak pernah ada. Tetapi di gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput, dan gunung itu akan menjadi tempat kudus. Dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Kaum keturunan Yakub akan menjadi api, dan kaum keturunan Yusuf menjadi nyala api, dan kaum keturunan Esau menjadi tunggul gandum. Mereka akan membakar dan memakan habis sekaliannya. Dan dari kaum keturunan Esau tidak ada seorang pun yang terlepas, sebab Tuhanlah yang berfirman demikian. Maka orang-orang tanah Negeb akan memiliki pegunungan Esau, dan orang-orang daerah bukit akan memiliki tanah Filistin. Mereka akan memiliki daerah Efraim dan daerah Samaria dan suku-suku Benyamin
akan memiliki daerah Gilead. Orang-orang Israel yang diangkut ke dalam pembuangan akan memiliki tanah orang Kanaan sampai ke Sarfat. Dan orang-orang Yerusalem yang diangkut ke dalam pembuangan yang ada di Sefara akan memiliki kota-kota di tanah Negeb. Penyelamat akan naik ke atas gunung Sion untuk menghukumkan pegunungan Esau, dan Tuhanlah yang akan empunya kerajaan itu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang selalu mendengarkan firman Allah dan menjadikan pedoman dalam hidupnya dan memperlakukan di sepanjang hari hidupnya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan pembacaan kita, yaitu kitab Obadya pasal 1 ayat yang ke-15 hingga yang ke-21. Kita tahu bahwa kitab Obadya ini adalah kitab yang pendek, singkat, yang berada di dalam perjanjian lama dan yang terkecil karena isinya hanya 1 pasal dan 21 ayat. Obadya dalam bahasa Ibrani Ebed artinya pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Obadya di dalam setiap hari hidupnya, ia sudah mempersembahkan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan. Tiada hari tanpa pelayanan. Karena Obadya diutus untuk menyampaikan nubuat oleh Tuhan kepada bangsa Edom, yang selama ini bangsa Edom telah melakukan kejahatan, memusuhi saudaranya, yaitu bangsa Yehuda. Edom berasal dari kata Semit yang berarti merah, karena dia berada di antara Laut Mati dan Laut Merah, sehingga di tempat itu terdapat pasir merah. Dan ia berada di bagian selatan Yehuda dan merupakan keturunan Esau, saudara Yakub. Jadi sesungguhnya orang-orang Edom ini masih memiliki hubungan akrab dan persaudaraan dengan bangsa Israel, yaitu orang Yehuda. Peristiwa yang terjadi antara bangsa Israel dengan orang asing itu merupakan kelanjutan permusuhan berkepanjangan di antara Esau, bapa orang Edom, dan Yakub, bapa ke-12 suku Israel. Ketika Yehuda mengalami penderitaan, orang-orang Edom ini tidak memberikan bantuan. Orang-orang Edom ini melihat dan tidak memberikan pertolongan, tetapi dia membantu bangsa asing untuk melawan saudaranya sendiri. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi ia menutup hati terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Pertama Yohanes 3 ayat 17. Jangan kita menutup pintu hati kita untuk membantu saudara-saudara kita, keluarga kita, orang tua kita, dan sesama manusia. Bagaimana kalau Allah menutup pintu berkat-Nya terhadap kita?
Bangsa Edom merupakan negeri yang aman, berada di ketinggian gunung karena sulit diserang oleh musuh. Sehingga mereka sangat memegahkan dirinya dan mengatakan bahwa tidak ada lagi bangsa yang akan mengalahkannya. Mereka berpikir bahwa tidak ada bangsa yang sanggup. Mereka pun menjadi angkuh. Mereka pun menjadi sombong dan lupa bahwa Tuhan sangat membenci keangkuhan. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Yesaya 2 ayat 11. Oleh keangkuhan bangsa Edom ini, maka mereka direndahkan, mereka dikecilkan dari semua bangsa. Dan ini adalah merupakan nubuat yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Obadya kepada mereka, bahwa mereka akan dihukum dan direndahkan dan dibuat menjadi terkecil, bahkan dihinakan. Inilah nasib yang menimpa Edom karena keangkuhan hatinya, yang telah memperdayakan mereka dalam keadaan mereka yang merasa nyaman karena ia berada tinggal di ketinggian bukit. Akan tetapi bangsa Edom keliru, karena mencari tempat seperti itu tidak ada. Sebab sekalipun kita mencari tempat yang aman, tetapi Allah dapat memantau keberadaan kita dimanapun saja kita berada. Saudara-saudara, bisa dibayangkan, jika kita berlaku tidak benar di hadapan Allah seperti yang dilakukan oleh Edom, dengan keangkuhan hati mereka dan mencoba melarikan diri dari hadapan Allah. Rasul Paulus di Korintus berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu." Pertama Korintus 3 ayat 16 dan 17. Kita ini, tubuh ini adalah bait Allah. Roh Allah ada diam di dalam kita. Justru itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Jangan kita seperti bangsa Edom ini. Orang yang keras kepala. Orang yang tidak mau menolong dan membantu saudara-saudaranya di dalam masa peperangan ini. Jika Roh Allah ada dalam diri kita, tentu kita akan menolong orang. Bagaimana kita tahu bahwa Roh Allah itu ada dalam diri kita? Tentu malam ini orang-orang yang merasakan penyertaan Tuhan, yang diisi oleh Roh Allah, semua duduk di dalam rumahnya untuk beribadah. Kalau Roh Allah tidak tinggal di dalam diri kita, tentu mungkin kita tidak beribadah di rumah kita. Mungkin kita ada di tempat-tempat yang memberi kenyamanan kepada kita. Siapakah yang menggerakkan hati kita untuk beribadah kalau bukan Roh Kudus? Bagaimana kita tahu Roh Kudus itu ada? Karena Dia memberikan keaktifan kepada kita. Sebagai contoh angin. Bagaimana kita tahu dan kita bisa lihat bahwa ada itu angin? Angin tidak dilihat, tapi kita rasakan bahwa angin itu ada ketika kita berada dalam suasana ruangan yang nyaman. Sebagai anak-anak Allah, kita diajarkan untuk selalu menolong saudara kita. Bahkan saudara kita yang lain yang sangat membutuhkan bantuan, yang sangat membutuhkan uluran tangan. Jangan kita seperti orang Lewi yang melihat saudaranya tergeletak di jalan,
ketiga orang ini dirampok oleh kaum penyamum, maka lewatlah iman, lewatlah orang Lewi, semuanya hanya melihat, tapi tidak menolong saudaranya sesamanya yang sedang membutuhkan pertolongan. Tapi marilah kita seperti orang Samaria yang murah hati ini. Dengan rendah hati dia mau menolong, membawa orang yang sakit ini ke rumahnya untuk dirawat. Itu Lukas 10 ayat 33. Yesus berfirman, bukan persembahan yang kukehendaki, tetapi belas kasihan. Aku datang bukan memanggil orang yang benar, tapi orang berdosa. Matius 9 ayat 13. Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk memberi pertolongan kepada sesama. Jika kita bisa menolong, maka tolonglah dan jangan mengganti tindakan dengan ucapan perkataan saja. Seperti yang dinasihatkan dalam Yakobus, bahwa hal yang berguna jika seorang mengatakan bahwa ia beriman, sementara ia tidak bisa melakukan apa-apa menolong saudaranya dan orang lain. Yakobus 2 ayat 14. Semestinya kita harus menolong orang sebab tidak dapat dipungkiri bahwa satu saat kita juga membutuhkan bantuan orang lain. Manusia akan mudah sekali diperdaya oleh keangkuhan, merasa memiliki segala-galanya, kekuatan, kekayaan, kepintaran, jabatan yang tinggi. Segala sesuatu datangnya dari Tuhan. Dan tidak ada dapat dibanggakan atau disombongkan. Kalau bukan karena Tuhan, kita tidak mungkin dapat mempertahankan keadaan kita. Dan apa yang kita punya hari ini esok belum tentu ada. Karena kekayaan dan kejayaan manusia dapat lenyap sekejap. Karena itu, janganlah memuji diri karena esok hari. Karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Amsal 27 ayat yang pertama. Pada ayat yang ke-15, 16 pembacaan kita, berbicara tentang hari Tuhan, di mana hari penghukuman hampir tiba, dan penghukuman atas Edom akan menjadi suatu kenyataan. Dalam ayat 15 tertulis, seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Di sini jelas, di mana hukum tabur tuai itu diberlakukan. Karena mereka akan menerima pembalasan dari Tuhan yang akan mendatangkan kehancuran. Sebab Edom sendirilah yang menanam bibit kehancuran melalui tindakan mereka. Pada ayat yang ke-16 dikatakan, sesungguhnya seperti kamu telah minum di atas gunungku yang kudus, segala bangsa pun akan minum dengan tidak henti-hentinya. Maka mereka Edom akan minum dengan lahap, dan mereka akan menjadi seakan-akan tidak pernah ada. Dalam ayat ini hukum pembalasan digambarkan sebagai seorang peminum, di mana banyak orang minum minuman keras secara berlebihan, tetapi perlahan-lahan pasti akan menghancurkan dirinya sebagai bait Allah yang kudus dan martabatnya, dan pada akhirnya dirinya sendiri. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bangunlah karakter baik dalam setiap pribadi kita dengan tidak berlaku angkuh sombong seperti Edom, dan tidak bersuka cita di atas penderitaan yang dialami oleh saudara-saudaranya. Karena Allah sangat mengasihi umatnya yang mau mengasihi sesamanya. Karena siapa yang berlaku seperti Edom akan dihukum setimpal dengan yang dilakukannya. Maka ketika pun ada saudara-saudara kita yang menderita, membutuhkan pertolongan,
baik itu pergumulan dalam keadaan sakit penyakit atau pribadi, kita bisa membantunya di dalam doa. Dan ketika ada saudara kita yang tertimpa bencana, marilah kita membantunya dengan segala kemampuan kita yang ada. Dan kita pun dalam hal membantu bukan hanya saudara-saudara kita kenal saja, tapi yang perlu dibantu. Tetapi mari membantu mereka yang tidak kita kenal namun yang membutuhkan pertolongan. Sebab Tuhan sendiri yang mengajarkan kepada kita untuk menolong saudara kita tanpa memandang muka, yakni ras, suku, bangsa atau latar belakang mereka. Karena demikianlah yang perlu dilakukan oleh anak-anak Allah. Melalui hal inilah maka karakter kita akan dibentuk menjadi lebih baik. Karena kita boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dimanapun kita pergi dan berada, jati diri kita sebagai orang Kristen meneladani Yesus Kristus tidak boleh hilang. Melainkan mari kita terus bersinar dan memancarkan kasih Kristus itu. Sebab satu saja kejahatan yang kita lakukan, jika itu dibiarkan pasti akan merusak jati diri kita sebagai orang Kristen, sebagai anggota Pok Wondula yang membawa terang. Ketika kita berada di lingkungan masyarakat, berlakulah layaknya seorang Kristen yang dipersiapkan untuk menjadi hamba Tuhan. Mulai dari cara berpakaian, berbicara, bahkan tingkah laku kita di tengah-tengah jemaat dan masyarakat, dimanapun kita berada. Teruslah memberi diri dalam persekutuan dengan penuh kesungguhan hati. Melayani Tuhan yang tidak membangun suatu persekutuan berdasarkan kejahatan. Sebab persekutuan yang awalnya dibangun untuk sebuah kejahatan akan menghasilkan kejahatan. Sehingga bukan berkat yang kita dapatkan, melainkan kutuk yang mencetukan dan merusak persekutuan dan kepercayaan tidak akan kita miliki. Untuk itu marilah kita sebagai anggota jemaat bangun persekutuan dengan Tuhan. Karena Tuhan itu sungguh baik, bahkan sangat baik dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati dan firman-Nya yang hidup dan memberkati kita semua mulai hari ini, malam ini, sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya kita akan masuk dalam persembahan syukur. Sebagai jawaban iman kita, marilah kita mempersiapkan diri untuk memberi persembahan syukur. Allah Bapa di surga tidak pernah berhenti menyatakan kehadiran dan berkat-Nya. Ia selalu ada dan menyertai kita melewati kehidupan di sepekan yang telah berlalu. Oleh sebab itu mari kita menyatakan ungkapan syukur atas kebaikan Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 12. Demikian firman Tuhan berkata, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita angkat pujian dari nyanyian Kidung Baru 199 ayat pertama. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Di balasannya kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa syukur.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih dan Penyayang, sumber kehidupan, yang selalu memperhatikan kehidupan kami. Walaupun kenyataannya kami terlebih suka menghabiskan waktu di tempat-tempat yang tidak memberi rasa nyaman dan damai sejahtera. Kami bersyukur karena Allah tetap setia mengembalakan, meskipun kami kadang tidak setia. Tolong lindungan kehidupan dan pelihara jiwa kami di rumah kami masing-masing. Bahkan segenap keluarga kami yang tinggal bersama-sama dengan kami. Berkenanlah senantiasa mencukupkan kebutuhan kami. Biarlah kami pun senantiasa memiliki hati untuk membantu orang lain yang membutuhkan oleh karena kasih dan rahmat-Mu. Bahkan kebaikan-Mu yang selalu kami alami dalam menata kehidupan kami. Hingga kami bisa hadir pada kebaktian rumah tangga dengan penuh ucapan syukur atas berkat-Mu yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami masing-masing. Kehadiran kami dalam ibadah ini sebagai jawaban iman kami kepadamu yang harus kami nyatakan terus sehingga kami senantiasa berjalan di dalam terang firman-Mu. Berkati jemaat-Mu yang bersuka cita atas berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka masing-masing. Sembuhkan semua orang-orang yang sakit, baik yang sedang dalam proses penyembuhan di rumah dan di rumah sakit atau tempat lain. Kuatkan iman mereka supaya mereka kuat dan tegar menjalani pergumulan hidup ini dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Kami mendoakan bangsa dan negara kami dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Bagi yang bertugas, Engkau beri kekuatan dan kesehatan yang baik. Mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam menolong orang yang terkena virus corona. Berkati keluarga Bapak Predi, Pendeta Predi Salawane STH, yang sudah ada di tengah-tengah jemaat yang sedang dalam persiapan untuk menerima pengutusan menjadi pendeta jemaat Bongdula. Demikian juga berkati Bapak Ibu Pendeta Mik dan Tommy Labulu STH, yang mungkin sudah bersiap sedang dalam perjalanan ke Wondula, untuk mereka bisa tiba dengan selamat di Wondula untuk menerima penguraian pada hari Minggu 12 Juli ini. Kami sudah memberi persembahan syukur Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu. Terima dan kuduskanlah persembahan syukur ini agar berguna untuk dipakai dalam pelayanan di Jemaat Pok Wondula di sini. Inilah syafaat yang kami sampaikan kepadamu dengan iman yang mempunyai pengharapan, dan kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus dan nikmat bagi hidup abadi yang mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita saya jemput, kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu Kidung Baru, nyanyian Kidung Baru 210 ayat kedua, Ku utus Kau. Ku utus Kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Ku utus Kau berkorban bagiku. Ku utus Kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Ku
kuutus kau berkorban bagiku. Karena Bapa mengutusku, utus kau. Kita mengerahkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Sesuai firman Tuhan dalam pertama Petrus 5 ayat 10 hingga yang ke-11. Dan Allah sumber segala kasih karunia telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita selesai. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini dapat menjadikan kuat iman percaya kita. Selamat beraktivitas seminggu ke depan. Semoga berkat-berkat Tuhan senantiasa kita alami walaupun kita berada dalam suasana COVID-19 ini yang dapat membatasi ruang gerak kita kemanapun kita pergi. Tapi marilah kita tetap mengikuti protokoler yang dianjurkan oleh pemerintah, karena pemerintah itu adalah wakil Tuhan di dalam dunia ini. Tuhan memberkati. Amin. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua. Pada akhirnya